Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Bertemu kembali kita dalam channel dakwah. Kali ini kita membicarakan tentang penutupan masjid dengan sebab adanya penyakit bahaya. Kalau kita bicara masalah penyakit bahaya, penyakit taun, wabah, kusta yang menular dan lain sebagainya, itu sejak zaman Rasulullah SAW itu sudah ada. Begitu juga di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an juga sudah ada. Tapi ketika itu Rasulullah SAW tidak pernah dia menutup masjid dia. Bahkan disarankan, dianjurkan ketika ada wabah orang itu orang harus disuruh untuk datang ke masjid, berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sakit itu punya uzur ya. Uzur untuk boleh tidak hadir ke masjid. Sebagaimana misalnya dalam hadis salat Jumat Rasulullah SAW bersabda, "Al-Jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslim ila arba'ah." Jumat itu adalah hak yang wajib bagi setiap orang Islam kecuali 4. Abdun mamlukun au imra'atun au sobiyun au maridun. Rawahu Imam Abu Daud. Bahwa Jumat itu adalah hak yang wajib bagi setiap orang Islam kecuali 4 perkara. Pertama yaitu hamba sahaya yang dia tidak punya hak untuk keluar rumah. Yang kedua yaitu perempuan, itu tidak diwajibkan juga. Yang ketiga yaitu anak-anak yang masih kecil. Dan yang keempat yaitu orang yang sakit. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Jadi orang yang sakit itu, apalagi sakit berat ya, sakit apapun dia yang terkategori sakit berat, termasuk juga kalau dia kena wabah, itu dibolehkan untuk tidak menghadiri sholat Jumat. Tapi bagi orang yang sehat, itu tidak ada uzur baginya untuk meninggalkan sholat Jumat. Adapun bahaya dianggap nanti menularkan, nah itu dugaan yang tidak kuat. Ya. Kemudian soalnya di zaman Rasulullah ketika ada penyakit wabah tidak pernah Rasulullah membubarkan Jumatan, tidak ada. Ya. Rasulullah itu senantiasa sholat berjamaah sampai akhir hayatnya, termasuk tidak pernah meninggalkan sholat Jumat. Saudara-saudara, kemudian bahayanya ketika kita meninggalkan sholat Jumat itu terkena kepada hadis man taraka salasa jumu'at min ghairi uzrin kutiba minal munafiqin. Rawahu Imam Tabrani. Jadi barang siapa meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut tanpa uzur syar'i ya, maka dicatat baginya dia tergolong orang-orang munafik. Nauzubillah. Jadi kita berlindung kepada Allah untuk jangan sampai meninggalkan sholat Jumat. Sholat Jumat tidak bisa digantikan dengan sholat fardu, kecuali ada uzur syar'i yang dibenarkan untuk meninggalkan itu. Yang sifatnya itu individu, bukan meninggalkan secara berjamaah. Ini tidak pernah dicontohkan. Jadi baik di zaman Rasul tidak ada meninggalkan sholat Jumat, maupun juga di zaman sahabat ya. Jadi kalau ada yang berusaha untuk menutup masjid dengan alasan berbahaya, itu adalah alasan-alasan yang cuman dugaan yang lemah. Karena patokan kita amaliyah Rasulullah, amaliyah para sahabat itu. Jadi jangan keliru kita dalam memberi fatwa, saudara-saudara. Dan bahayanya kalau tergolong orang munafik itu terancam api neraka jahanam. Jadi orang munafik itu dalam surah Taubah, wa'adallahu munafiqin wal munafiqat wal kuffara nar jahannam khalidina fiha. Ya, Allah telah menyediakan bagi orang munafik laki-laki dan perempuan, dan bagi orang kufur, orang kafir dengan api neraka jahanam. Ini surat Taubah ayat 68. Jadi jangan sampai meninggalkan salat Jumat. Ya, tidak ada dasarnya menutup masjid. Ya. Masalah bahaya itu cuma dugaan saja. Coronanya tidak terlalu kuat sih melawan kita, kalau imunitas kita kuat.
Dan kita ini kan ada ketetapan yang telah Allah tetapkan kepada diri kita, yaitu qada, takdir kita. Itu ketika kita berusia 4 bulan di rahim itu 4 perkara yang sudah ditetapkan kepada kita. Di antaranya masalah rezeki, ya, ajal, amal, dan sakiyun atau sa'idun, dia tergolong orang yang sakit, ya, atau orang yang sa'id, yang bahagia, yang sehat. Itu semuanya sudah tercatat juga dalam Al-Quran, ya. Tidak jatuh satu helai pun daun dari pohon kecuali ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dalam hal menghadapi Covid-19 ini jangan terlalu takut, ya. Jangan kita meninggalkan ibadah. Jangan juga menjadi penghalang orang untuk pergi ke masjid. Mana masajidallahi ayyuzkara fiha ismuhu. Ya, siapa yang lebih zalim daripada orang-orang yang mencegah, orang-orang yang melarang orang-orang untuk pergi ke masjid menyebut nama Allah untuk beribadah di situ. Ini surah Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 114. Jadi jangan sampai kita menghentikan sholat Jumat, jangan sampai kita menghentikan sholat berjamaah di masjid, ya. Hal itu tidak ada dicontohkan di zaman Nabi, tidak ada dicontohkan di zaman para sahabat, dan seterusnya. Kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Barakallah, semoga bermanfaat, ya. Li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.